أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا صدق الله العظيم. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang nanti yang menjawab salam saya dengan semangat dan kompak, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Dimudahkan hidupnya, amin. Diberikan panjang umur, disehatkan badan, diberkahkan milik rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih
Allahu ghayatuna wa rasulu uswatuna wal islamu syiaruna wal mahabbatu mabdauna. Nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mukarram wal muhtaram murabbi ruhina almarhum wal maghfurlah ad-doktor Kiai Al-Hajj Nur Muhammad Iskandar SQ nawwarallahu dorihahu Allahumma gfir lahu warhamhu wa abihi wa afwanu wa umuna syarifah ibuni Hajah Nur Jazilah bi'e mata'anallah bituli hayatiha wa sihatiha wa bi umriha amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarram sahibul bait hadal majlis, keluarga Abah Ebi maksudnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahkan rezekinya, dan tak lupa yang saya hormati, saya cintai ibu-ibu pengajian majelis taklim yang insya Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat yang mulia ini Allah senantiasa kumpulkan kembali di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, saya merasa sangat senang sekali bisa hadir di tengah-tengah gadis-gadis mamba. Jadi pas pertama kali saya masuk, langsung saya terpikir ini kayaknya cewek mamba, soalnya pakaiannya hitam. Tapi yang lebih penting dari itu adalah berarti menandakan bahwa ibu-ibu pengajian di sini itu kompak. Yang hari ini pengajian, yang lagi sakit ada, yang lagi nyender ada, yang lagi selonjoran ada, yang sambil makan ada, yang hadir punya utang ada. Nah, mudah-mudahan berkahnya pengajian ini, yang punya utang pulang dari pengajian ini mudah-mudahan loh kalau dibayar. Nah, jadi kalau dibayar insya Allah lunas. Tapi Bapak Ibu lagi saya ingin menyampaikan bahwa kira-kira di cuaca yang terik ini kira-kira siap untuk ngaji? Sampai sore siap? Sampai malam siap? Nah, berarti ibu-ibu ini ahli ngebohong, nggak mungkin siap sampai malam. Jadi ibu-ibu ini alhamdulillah Masya Allah yang saya lihat memang sangat rukun, guyup, dan memang kompak. Tadi diinformasikan bahwa pengajian ini katanya dalam rangka Isra wal Mi'raj dan sekaligus penutupan sementara pengajian majelis taklim. Kita ini di Jelambar tidak kekurangan materi mauidhah hasanah. Kita ini di Jelambar dan di Indonesia hanya butuh uswatun hasanah. Jadi kalau mau mauidhah hasanah, ibu pulang dari sini pun bisa scroll TikTok, bisa scroll Instagram, nyari ceramah-ceramah yang lucu, nyari ceramah-ceramah yang bagus dari yang ibu hadiri pun, Mbak. Tapi yang jadi krisis saat ini di Indonesia adalah sosok uswatun hasanah. Ibu ngaji ini dalam rangka untuk, kalau karena Abah itu orang Banten, jadi saya pakai istilah Banten. Di Banten, di Sunda itu kalau kita ngaji, pertama yang harus berefek itu namanya sakuringen. Apa sakuringen? Jadi ngajinya kita itu minimal untuk menerangi diri sendiri. Jadi ibu yang lagi tahap saya ngaji mah untuk bekal saya diri sendiri dulu, itu lanjutkan. Selesai ibu merasa diri sendiri sudah ada level yang kedua, yaitu sakurungen. Apa itu kurung? Kurung tempat, artinya satu keluarga. Jadi ngajinya ibu-ibu harus membawa dampak positif, membawa berkah ke keluarga. Jangan sampai ngajinya rajin, anak suami sholat dibiar. Jadi ada tanggung jawab ilmu yang setelah pulang dari pengajian itu harus diamal. Walaupun Bapak Ibu ngaji atau belajar menuntut ilmu, diamalkan dan belum diamalkannya ilmu yang didapat, itu keutamaannya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ibu hari ini menghadiri pengajian, mendengarkan ilmu dan belum diamalkan, itu keutamaannya lebih baik daripada 1000 sholat
sunnah. Kira-kira ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Nah, makanya yang malas-malas sholat sunnah 1000 rakaat minimal datang ke pengaji. Silahkan istiqomahkan pengajiannya. Jadi ini belum ngaji nih sebetulnya, masih himbauan aja nih. Kemudian saya ini datang ke tempat ini juga bawa santri. Saya tadi disebut Kiai Haji. Waduh, berat sekali tuh gelar. Saya ini masih santri, belum haji, umroh aja belum. Tapi itu saya aminkan biar jadi doa. Mudah-mudahan kita semua juga berkesempatan untuk menginjakan kaki kita di tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi nanti setelah saya mungkin ada santri yang biasa kita kader. Jadi untuk di pesantren itu kita biasa nampilin santri biar kedepannya juga ada generasi penerus. Baik Bapak Ibu hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka tadi Isra Mi'raj dan penutupan pengajian. Tentunya ada banyak sekali yang sudah berkontribusi. Ada yang nyumbang terpal, ada yang nyumbang makanan, ada yang nyumbang pakaian, ada yang nyumbang uang buat panitia, ada. Itu semua nanti akan menaungi kita di yaumil ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, almar'u tahta dilli shadaqatihi. Jadi kita nanti Bu, sekarang kan ini panas kata Ibu. Jangan sih Ustaz, panas. Ini masih mending Bu, satu matahari plus jauh. Nanti di padang mahsyar itu matahari 7. Yang bisa menaungi kita ini bukan terpal oren, bukan payung hadiah dari Alfamart, bukan, tapi sodakoh semasa hidup kita dunia. Jadi nanti kalau di panas-panasan tiba-tiba teduh ada yang berbentuk cucur, ya mungkin dia sodakohnya sodakoh cucur. Lagi panas-panasan di padang mahsyar datang teduh berbentuk kue loyang, berarti pas maulid atau Isra Mi'raj nyumbanya kue. Jadi dikatakan yang akan menaungi kita itu tergantung sodakoh almar'u tahta dilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Jadi Bapak Ibu harus senang memotivasi untuk sedekah. Kemudian pulang dari pengajian itu juga harus membawa apa? Ngaji itu kan gak usah lama-lama. Ngaji itu yang penting singkat, padat, pulang membawa ilmu yang manfaat atau berkat. Ilmu yang manfaat. Kenapa? Kalau jawaban Ibu bawa berkat, boleh, betul. Pulang ngaji itu harus bawa berkat, dan berkatnya harus dibagikan ke keluar. Di saat dikatakan dalam sebuah riwayat, khairut ta'amul walimah wa syarrut ta'amul walimah. Makanan atau konsumsi yang paling berkah, yang paling baik adalah makanan perayaan. Maksudnya walimah begini nih, rame-ramean Isra Mi'raj, rame-ramean maulid, konsumsi majlis yang dibacakan di sana kalam ilahi, mau'idhah hasanah, jibaan, maulid, itu adalah makanan-makanan terbaik. Jadi makanan terbaik hari ini bukan seblak, bukan juga soto, tapi khairut ta'amul walimah. Jadi silahkan pulang itu dibawa jinjingannya, makanannya, apapun itu dikasihkan ke anak keluarga kita. Itu akan menjadi terapi keberkahan, menjadi darah dagingnya, sehingga menjadi berkah dan ringan diajak ibadah. Mari kita awali ngaji kita dengan membacakan pesan saya ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Apa pesan beliau? Kata Sayyidina Ali mengabarkan kepada kita, saya itu pernah diamanahi oleh Rasulullah. Pesannya begini, ya Ali, ida tasoddaqta fatasoddaq bi ahsani ma indak. Apa itu artinya Bu? Kalau kamu Ali katanya mau sedekah, sedekahlah dengan apa yang paling terbaik, yang paling kamu punya. Jadi kalau ibu-ibu sedekah di dompet nih ceritanya, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 100.000. Kalau pakai anjuran Nabi, yang mana yang harus disedekahkan? 100.000. Lalu apa lanjutannya? Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Fa inna shadaqata luqmatin min halalin khairun min mi'ati misqalin min haramin. Kata Nabi, sedekah walaupun seperak tapi dari harta yang halal
itu jauh lebih utama dan disukai oleh Allah ketimbang sedekah 1 juta tapi dari uang harta. Jadi kalau mau sedekah, utamakan sedekahnya itu dari barang atau dari sumber yang jelas. Cari sumber yang halal. Jadi jangan uang dijadikan sedekah hasil judi slot misalkan, hasil dari yang belum jelas asal usulnya. Lanjutannya, wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min shadaqatin ba'da mautika. Terus kalau mau sedekah itu lebih baik pas kita masih hidup, karena sedekah yang kita keluarkan semasa hidup dibandingkan dengan sedekah yang ahli waris kita sedekah untuk kita, itu lebih baik ketika kita sedekah masih hidup. Kira-kira alasannya apa, Bu? Karena kalau pas sedekah kita masih hidup, kita itu masih ada rasa sayang kepada benda tersebut. Jadi ada pergolakan batin. Tapi kalau lagi meninggal kitanya, terus anak yang sedekah, kita tidak ada pergolakan, karena memang kita yang butuh. Makanya orang yang meninggal, yang sudah dikubur, kata Allah itu faqalu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Jadi ahli kubur itu, Bu, teriak-teriak di alam kubur minta dihidupkan sekali lagi, itu bukan untuk ngaji, bukan untuk umroh, bukan, tapi pengen sedekah, karena sedekah itu nanti dialah yang menemaninya di alam kubur. Saya punya cerita, jadi kalau pulang ngaji ini ditanya sama anak cucu harus bisa jawab dongengnya. Jadi rangkuman dari sedekah ini ada kisahnya. Siap didengarkan? Siap dihafalkan? Siap diamalkan? Berarti disimak baik-baik. Ada orang namanya Basyar. Siapa nama orangnya? Basyar. Basyar ini punya teman, Bu, 3 teman. Namanya yang pertama Harban. Siapa? Harban. Basyar punya teman. Yang pertama yang kedua namanya Anis. Siapa? Anis. Ini bukan kampanye, bukan, udah beres. Yang ketiga namanya Aso. Ulangi, ada manusia namanya Basyar. Kok Harban baru nyebutnya? Basyar punya 3 teman, 3 besti. Yang pertama namanya Harban, yang kedua namanya Anis, yang ketiga namanya Aso. Ini gak bakal dimulai ceritanya kalau apa. Ulangi lagi, Basyar punya teman 3, namanya yang pertama Harban, yang kedua Anis, yang ketiga Aso. Pada suatu hari, ini orang nih berempat ini bestian, Bu, dari kecil, SD, PAUD, SMP, SMA, sampai kerja, sampai nikah, satu kampung, bestian kemana-mana bareng. Pada suatu ketika Harban ini sakit, si Basyar ini sakit. Si Basyar ini sakit, kemudian dia manggil ketiga temannya satu-satu. Yang pertama dipanggil siapa tadi? Harban. Kata Basyar ke Harban bilang gini, ya Basyar, engkau itu temanku yang paling setia, yang paling sejati. SD kita nyuri bareng, ngambil buah tetangga bareng, SMP kita sekolah bareng, berangkat bareng, hujan-hujanan bareng, menikah pun ngapelnya kita bareng. Begitu jadi rumah tangga pun tetanggaan kita bareng, satu RT barengan. Tapi saat ini saya sedang sakit, kata si Basyar. Mau gak engkau ketika saya sakit dan saya meninggal, maukah engkau menemani saya ke liang lahat dan ikut dikubur? Jawaban kira-kira si Harban mau apa enggak? Tapi besti ini mau apa enggak? Gak bakal, mah. Kata si Harban, ya Basyar, walaupun kita teman dekat dari kecil, dari sejak kita sekolah PAUD, tapi kalau urusan dikubur bareng, enggak dulu dah. Akhirnya si Harban pulang. Si Basyar kira-kira sedih nggak merasanya? Dia merasa sedih. Akhirnya si Basyar manggil teman yang kedua. Siapa namanya? Anis. Kata si Basyar nih, kita ini udah temenan dari kecil. Kita juga ngaji bareng, sholawat bareng, hadirin maulid bareng, makan bareng, kemana-mana suka duka kita bareng.
saya lagi sakit, tapi ada satu permintaan terakhir saya. Ketika saya sakit, saya minta dikubur bareng dengan teman saya, yaitu kamu. Apakah kamu siap, Anis? Jawaban Anis kira-kira dulu. Gak mau. Kata Anis, wahai Basar, walaupun kita teman dekat, tidur bareng, camping bareng, kemana-mana saya temani, tapi urusan dikubur bareng, ntar dulu dah. Pulang ku akhirnya. Berarti Harban, Anis tidak bisa menemani. Tinggal siapa yang terakhir? Aso. Kata si Basar manggil ke yang ketiga nih, Aso, kemari. Udah mulai lemes nih, gak ada tenaga. Saya ini punya teman 3 yang paling bestie dari kecil. Sekarang saya sakit, permintaan saya cuma 1. Kalau saya dikubur, saya pengen ada yang menemani, karena saya tahu, saya takut di alam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kira-kira si Aso nemenin apa enggak? Tapi Bu, ternyata Aso ini menemani. Kata si Aso, jangankan ditanya di dalam kubur, kamu nyebrang Siratal Mustaqim aku temani, kamu ditanya sama malaikat aku temani, kamu dikubur aku mendampingi, kamu diadili aku bisa menghakimi. Cerita ini Basar, Harban, Anis, dan Aso adalah kita. Itu bahasa Arab. Basar itu artinya manusia, Bu. Basarun, manusia. Manusia itu punya 3 kawan. Yang pertama Harban. Siapa itu Harban? Harta benda. Dari mulai kita sekolah, lulus sekolah, yang dicari-carikan ngumpulin harta benda. Kalau orang Sunda ngomongnya bro di juru, bro di panto, cucian maksudnya gitu ya. Jadi yang kita kenal dekat dari kecil itu ternyata si kita nyampe berantem dengan suami gara-gara berantem dengan tetangga gara-gara anak berantem dengan orang tua gara-gara Tapi begitu meninggal manusia, apakah harta itu bisa mau menemaninya ke dalam luar? Tidak. Yang kedua, Bu, ada namanya Anis. Siapa Anis? Anak istri. Kita manusia ini ada teman yang selalu menemani kita di hidup, yaitu ada anak istri. Makannya bareng, tidurnya bareng, ngumpul di tempat yang sama. Tapi begitu meninggal, anak istri hanya bisa mengantarkan sampai ke pemakam. Tidak ada ceritanya sesayang-sayangnya istri, sesayang-sayangnya suami yang mau dikubur. Malah kalau yang bapak-bapak biasanya itu tanah kuburan belum kering, belum merah, udah nyari lagi. Itu. Jadi kita punya teman, ada Harban, ada Anis, yang bisa menemani kita ke alam kubur. Itu Aso. Apa itu Aso? Amal soleh. Nah, ngaji ini bagian dari amal soleh. Ibu nanti ketika dikubur ditanya marrobuka, itu ada contekan, ada yang jawab, ada asistennya. Karena ibu ini sering ngaji. Ketika ibu di padang mahsyar kepanasan, nanti ada yang membela. Saya terpal, gitu kan? Saya adalah saksi ketika ibu pengajian di Jelambar jam 2 siang. Dulu ya Allah, ini ibu-ibu panas nyampe make upnya luntur, nyampe kerokan halisnya luntur. Maka izinkanlah ya Allah di padang mahsyar ini saya menjadi naungan bagi ibu-ibu pengajian di Jelambar ini. Amin. Jadi itu yang akan menemani kita sampai kita tutup usia. Jadi yang menemani kita itu bukan suami istri, bukan harta benda, tapi amal soleh. Ada nggak yang ngaji, yang datang ke pengajian tapi belum melakukan amal soleh? Ada. Makanya kata Allah dikatakan kabur maktan, sangat tercela, sangat diancam. Oh ya, terima kasih. Ini biar jadi saksi nanti di sunya. Jadi pas begitu kita berdiri di padang mahsyar, itu saya saja toh. Jadi biar jadi apa, syafaat. Jadi ada yang syafaatnya berbentuk, oh ya, jatuh, nggak apa-apa. Makanya saya juga kaget tadi, mic-nya kok dapat 2 di sini. Biasanya amplopnya yang 2, ini mic-nya yang 2. Kemudian saya ingin melanjutkan lagi. Siap lanjutkan? Ini sebetulnya nggak bisa lama-lama, karena nanti setelah ini saya akan memanggil santri. Kemudian kan tadi setelah dicek itu ternyata asar itu jam 3:08. Nah tergantung nanti ibu-ibu kalau mau agak sedikit
lewat, maka saya izinkan untuk ditambah. Tapi kalau memang waktunya yang belum bisa, maka kita nanti bertemu di lain kesempatan, di lain waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan pengajian yang Bapak Ibu adakan, khususnya ibu-ibu yang diadakannya setiap malam Jumat, yang ingin kami pesankan adalah setiap nanti pengajian itu jangan lupa membawa air. Karena air yang kita ngaji ikuti di tempat itu atau makanan itu akan menjadi berkah, makanya dibawa pulang. Jadi kalau kita ngaji kemana-mana, ziarah kemana-mana, itu bawa air. Itu budaya tradisi di pesantren. Makanya kalau orang dulu datang ke kiai, masalahnya apapun yang disodorkan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jampe. Nah kalau ini ada bedanya nih. Kalau bapak-bapak yang ngereok, yang ngamuk-ngamuk, yang tidak soleh, obatnya diruki. Kalau ibu-ibu yang ngamuk-ngamuk, ngereok, obatnya dikasih rupi. Beda. Jadi cara menangani ibu-ibu dan bapak-bapak juga beda. Jadi kalau bapak-bapak ngereok, ngamuk-ngamuk, rukiah. Tapi kalau ibu-ibu ngamuk-ngamuk, reok, bad mood, kasih rupiah. Nah itu nanti ajarkan ke suaminya ya. Jadi bukan harus dirukiah gitu, tapi harus dikasih rupiah. Jadi untuk rupiahnya yang banyak katanya tuh. Terus diamalkan tuh, kalau mau sedekah yang terbaik. Jadi kalau di dompet suaminya ada 100.000, 50.000, 20.000, suaminya harus diajarkan dikasih ke istri itu yang 100.000 begitu. Kemudian untuk yang pengajian ini tadi pesan dari kiai kami katanya kalau ngaji itu jangan lupa membawa air. Biar apa? Pertama anak yang kita doakan, apalagi sebelum dikasihkan ke anak itu air itu kita bacakan Fatihah. Ini untuk bekal amalan ya Bapak Ibu, karena tidak setiap yang ngaji itu senang wirid. Ada yang amalannya itu puasa ibu-ibunya, ada yang amalannya memang bacaan, ada yang amalannya sedekah. Jadi pintu surga itu banyak caranya, sehingga cara mendapatkan keridhaan Allah pun banyak cara. Ibu mau membetulkan perilaku anak juga banyak cara. Salah satu di terapi di dalam Islam adalah dengan memberikannya asupan makanan yang halal yang berkah. Kan yang kita cari itu yang berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil. Yang kita harapkan itu berkah rizki, bukan banyaknya rizki. Jadi kalau rezeki udah berkah, anaknya pun mudah diajak ibadah, suaminya pun mudah diajak ibadah. Jadi bawa airnya, bacakan Fatihah, lalu si anaknya minum sambil duduk menghadap kiblat. Itu untuk buat kesembuhan anak yang sakit, menyembuhkan perilaku anak yang kurang soleh, sehingga nanti ada dampak positif cepat atau lambat akan terasa. Kemudian karena ini sudah asar, untuk sebagai penasehat atau pemberikan pesan, karena kita punya anak-anak di bulan yang menjelang puasa ini, perbanyak untuk sedekah ke anak karena ada pesan dari baginda Nabi, inna fil jannati ladaran yuqalu lahu laha darul farah liman ya Rasulullah lilladina yafrahuna sibyadal muslim. Jadi sahabat itu pernah berjumpa dengan Nabi, terus Nabi itu mengabarkan nanti kata Rasulullah di surga itu ada satu rumah namanya Darul Farah. Terus sahabat nanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu bangunan ya Rasulullah yang megah itu? Kata Rasulullah, lilladina yafrahuna sibyanal muslim, bagi mak-mak, ibu-ibu, bapak-bapak yang menyenangkan anak kecil. Jadi kalau menjelang puasa, senangkanlah anak-anak kecil. Jadi bisa dibagi permen, bisa dibagi uang. Makannya nih, dalam tradisi kita itu di pesantren suka ada THR. Uangnya itu baru-baru. Kenapa harus baru-baru? Karena memang anjurannya tadi dalam sodako itu harus yang terbaik. Kalau ada duit lecek dan gak lecek, yang disodakokan itu yang gak lecek. Kemudian jumlahnya yang baik, yang bagus, yang semampunya, yang terbaik. Nah untuk anak-anak biasanya kan senang dikasih uang yang dalam bentuk baru. Itu sunnah, anak kan senang. Walaupun 2000-an banyak itu kan dibawa kemana-mana. Nah Bapak Ibu, nanti kalau untuk mengamalkan itu bisa nanti menyiapkan uang recehan sebelum datangnya puasa. Jadi tidak harus nunggu ketika bulan Ramadan. Untuk bekal kita, manakala kan kita gak ada yang jamin bisa sampai Ramadan.
Ramadan. Jadi sebagai bentuk rasa paroha, kan ada hadisnya, bukan hadis sebetulnya. Man faroha bidhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa bahagia, senang dengan datangnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Walaupun itu orang belum nyampe ke puasa udah meninggal, tapi dia udah senang nih. Bukan senang karena nanti dibagi baju baru sama suaminya, bukan. Tapi senang karena bisa dapat ampunan oleh Allah di bulan puasa. Maka dari sebagai bentuk rasa senang itu, berapapun uangnya sisihkan dalam rangka menyenangkan anak. Kan gampang tuh, sambil masih jajan nih Umis, gak apa-apa kasih yang biasanya 2.000 tambahin 3.000, cari kertasnya yang nuker ke bank yang bagus. Itu untuk amalan kita menjelang Ramadan. Selanjutnya sebagai penutup mungkin dari saya, ini sebetulnya himbauan aja bagi Bapak Ibu, karena kita ini dari Asidikia, nanti lagi buka pendaftaran, yang mau daftar, yang mau tanya-tanya tentang pesantren. Tadi saya sudah titip brosur ke mamanya Aji untuk dibagikan. Dan saya juga lagi menghimbau ini, kan di luaran sekarang itu lagi ramai kekerasan di pesan sampai meninggal. Ada trik dan tips cara memilih pesantren biar kita tidak kecolongan terkait kekerasan. Yang pertama, siapa kiainya, dicek dulu tuh. Jadi jangan asal namanya pesantren. Terus yang kedua, izin operasionalnya. Yang kemarin di Kediri itu pesantren yang memang tidak berizin. Jadi kalau ada bahasa cabut izinnya, orang nggak izin gimana mau dicabutnya, gitu ya. Jadi itu triknya. Kemudian lihat track recordnya, udah angkatan keberapa, alumninya kader-kadernya, lulusannya siapa saja. Itu akan mempengaruhi nanti pembelajaran di pesantren. Jadi nanti kalau mau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Dan untuk yang saya mungkin karena sudah asar, takut juga lama-lama nanti ibu-ibu juga keburu lapar lagi, sedangkan berkatnya juga cuma satu, nanti juga harus nambah panitia. Kemudian selanjutnya, kira-kira ibu mau dipesin apa? Kan saya tuh kalau bikin materi itu suka nanya. Kemarin ke Mama Haji, Mama Haji, kira-kira saya tuh mau angkatnya apa gitu ya. Ditanya, katanya ngangkat biar pada rajin ke pengajian. Oke, ya itu salah satunya tadi ya. Ibu mohon istiqomahkan berangkat ke pengajian, karena ada kisah sebagai kita penuntut ilmu. Ada kisah lagi satu nih, nanti diceritain karena cucu sebelum tidur. Ada ustadz punya burung beo. Burung apa? Beo. Itu burung beo tiap pagi sama ustadznya dilatih. Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Jadi itu burung beo dilatih sama sang ustadz buat mengucapkan apa? Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Suatu hari santrinya itu lagi mandiin burung beo, lupa pintunya dibuka. Akhirnya itu burung beo terbang. Setelah terbang, burung beonya ketabrak mobil, jebret, tergeletaklah burung beonya. Pak Ustadznya dikasih tahu, Ustadz, burung Ustadz ketabrak, burung beo ya, burung beo ketabrak. Ustadznya panik, datang ke jalan. Itu ustadznya langsung yang dikatakannya apa? Kenapa bisa ini terjadi? Burung yang setiap hari aku latih, burung yang setiap hari aku rawat, bisa tertabak dan mati mengenaskan. Setelah 1 minggu kejadian, itu ustadznya makin kurus, Bu. Ustadznya yang tadinya gemuk makin kurus, kepikiran kayaknya. Akhirnya santri itu patungan karena merasa bersalah. Burung beo jadi mati punya ustadz. Akhirnya ustadz kepikiran, jadi santrinya patungan, beri burung beo yang baru, yang bagus, yang lebih mahal. Akhirnya dikasih ke Pak Ustadznya, Pak Kiainya. Ustadz, Kiai, ini kita sebagai santri bertanggung jawab, saya beliin burung beo lagi. Ustadznya sejenak tertegun. Ustadznya bilang, saya sampai sakit berminggu-minggu bukan karena burung beo saya mati, tapi saya melihat satu pelajaran di sana. Burung beo saya itu udah fasih ngomong astagfirullah, 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 udah paham, lancar tiap hari ngucapin. Tapi begitu mati, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata astagfirullah. Begitu sepun saya, katanya. Saya ini ustadz, saya ini manusia yang tiap harinya jarang beristighfar. Apakah ada jaminan pas kita mati, meninggal, itu kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat?
itu menjadi teguran, renungan bagi kita. Karena kita meninggal itu akan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita senangnya majelis taklim, ke pengajian, maka nanti Allah pun akan angkat nyawa kita itu dalam keadaan husnul khoti. Jadi karena kita merasa nih nggak ada jaminan kita bisa husnul khotimah, makanya iringilah amalan-amalan kita dengan kebaikan. Salah satunya dengan berangkat ke pengaji. Punya utang harus berang, gak punya utang juga harus berang. Punya seragam berang, gak punya seragam juga berang. Ada suami berang, gak ada suami juga berang. Caranya gimana? Setiap ngobrol katakan, mohon diizinkan kemanapun kalau dalam rangka pengaji. Jadi suami itu diminta ridhonya. Jadi cukup ngomongnya sekali. Kalau suami bilang ya silakan kemanapun kalau dalam pengajian, maka dipersilahkan. Karena tugas membina istri, mengajari istri itu bukan ustadznya, bukan kiainya, tapi suami. Makanya ada ungkapan al-um madrasatul. Nah, tapi ada lanjutannya, wal ab mudiruha. Jadi ibu adalah madrasah bagi anak-anak yang pertama. Tapi wal ab mudiruha, dan bapak adalah pemilik madrasahnya. Karena madrasah itu bisa bagus dan tidaknya tergantung kepala sekolah. Nah, dalam hal ini kepala sekolahnya adalah suaminya. Maka suami pun harus sadar diri, karena tidak bisa mengajari, tidak bisa mengayomi, maka dipersilahkan untuk menuntut ilmu. Dan ibu sebagai orang yang ahli ngaji, ahli thalabul ilmi, juga harus taat kepada suami. Jangan ngajinya lancar tapi ke suami tidak taat. Taat kalau dalam hal yang mendekatkan kepada keridhaan Allah. Jadi kalau di suami, kalau di adab-adabnya suami istri itu, kata Nabi, istri yang paling terbaik yang membuat cemburu bidadari itu yang pertama, kalau dilihat membuat senang suami. Kira-kira ibu nih kalau lihat suami bikin suami enak apa seneng nih? Itu tergantung. Kalau suami ngelihat ibu udah seneng, nah itu bidadari pun cemburu sama ibu. Jadi jangan sampai di ke pengajian rapi, pakai minyak wangi, dandan, tapi di depan suami, ya Allah kayak manusia silver. Bedaknya luntur semua gitu kan. Itu yang pertama tandanya. Yang kedua kata Nabi, idza amaratha atau atha, kalau diperintah itu nurut taat, tapi dari perintahnya yang dalam keridhaan Allah. Kalau disuruh ngepet, jangan. Jadi yang sifatnya dalam hal mencari keridhaan Allah. Dan ada yang tertinggal biasanya dari ustaz-ustaz yang kita sampaikan adalah menyelisih wa mukhalifatun ilaiha. Jadi menyelisihi apa yang tidak disukai suami. Kalau suaminya tidak senang istri memakai daster, maka ibu harus menahan diri tidak memakai daster. Ada suaminya tidak senang dengan pakaian warna orange misalkan, maka ibu pun harus mengikuti kebiasaan suami tidak menghindari memakai baju. Jadi kalau suami tidak senang makan duren, benci dengan duren, tapi ibu juga harus menghindari jangan makan duren. Itu sepele, sederhana, tapi mendatangkan rahmat dan ridho Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kelamaan kasihan buru dingin berkatnya. Jadi ibu-ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sangat senang dan bahagia bisa hadir di tengah-tengah ibu sekalian. Selesai dari ini kita sama-sama bacakan Fatihah, yang mana kita khususkan yang pertama untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita, mengajari kita ngaji alif bata. Mudah-mudahan dengan keberkahan guru dan ilmu-ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan kita semuanya datang dan usul sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita khususkan juga di doa ini, Fatihah ini, untuk anak-anak kita yang lagi belajar, yang talabul ilmi, mudah-mudahan Allah berikan futuhal arifin, Allah angkat derajat anak-anak kita, Allah berikan mereka kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Dan juga untuk doa-doa yang kita panjatkan untuk suami-suami kita, mudah-mudahan suami kita menjadi suami imam yang baik untuk keluarga kita. Kita doakan suami kita menjadi pencari nafkah yang berada di jalan yang benar, mencari rezeki yang halal, yang berkah. Dan untuk kita semua, kita doakan juga untuk diri kita masing-masing yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak hutang, tadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan dilunaskan hutang-hutangnya. Yang terakhir, untuk
para sahibul bait, acara panitia yang capeknya lebih, mudah-mudahan Allah ganti, Allah lipat gandakan dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ala hadin yang wala kudatul sholihah bi barakati surati Al-Fatihah. Ya kana udunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri, nanti setelah ini kalaupun nanti dari ada santri tidak akan lama-lama, untuk hanya sekedar menyampaikan sepatah dua patah kata saja. Diizinkan tidak? Ya. Nanti ada satu lagi setelah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita sholawatan dulu, boleh nih Bu? Boleh. Ikutin Bu ya. Salatullah, salamullah. Hari ini pengajian, janganlah kita meninggalkan karena ini kewajiban. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kita mengaji ini perintah Nabi. Janganlah kita meninggalkan ini karena ini kewajiban. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih kurang kompak Bu. Biar kompak, saya kasih pantun boleh nih Bu? Benar nih Bu, boleh? Jalan-jalan ke kota Baghdad. Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Kalau memang kita umatnya Nabi Muhammad, jawab nih salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak JB, guru saya Ustadz Abdul Aziz yang tadi maju, dan serta ibu-ibu yang cantik rupawan pada hari ini. Bu, saya mau tanya nih Bu, ibu-ibu tahu nggak negeri kita ini terkenal dengan apanya Bu? Tahu nggak Bu? Negeri kita ini terkenal akan keindahan alamnya Bu, terkenal kaya akan rempah-rempahnya. Kata Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladi thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Kata Allah, dan tanah yang baik, yang tanaman-tanaman tumbuh subur atas izin Allah, dan tanah yang buruk, yang tanaman-tanamannya tumbuh dengan merana. Dan demikianlah kami jelaskan tanda-tanda orang yang bersyukur. Jadi kita harus mensyukur nikmat Allah ini, karena ini termasuk salah satu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat dahsyat. Kalau gitu, gimana Bu caranya kita mensyukur nikmat Allah ini? Ada yang tahu nggak nih Bu? Caranya kita menikmati nikmat Allah ini, salah satunya dengan kita datang berkumpul di sini, kita mengaji bersama-sama, kita saling memberikan ilmu. Diriwayatkan hadis, man salaka tariqan yalqamisu fihi ilman
sahalallahu lahu tariqun ilal jannah. Siapa orang yang keluar rumah datang untuk mengaji, maka oleh Allah akan dipermudah untuk menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal. Hiji tambah hiji sama dengan 2. Ayo kita ngaji biar bisa baca. 2 tambah 2 sama dengan. Kalau udah baca doa, pulang-pulang tinggal bawa. 4 tambah 4 sama dengan. Pulang bawa berkat di rumah tinggal makan. 8 tambah 8 16. Kalau udah makan kagak usah beli. 16 ditambah 16 sama dengan. Kalau kagak kuat beli beras, siap-siap pulang ditendang mertua. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu-ibu tahu nggak luasnya surga itu seluas apa? Luasnya surga itu wajannatil arda ila sama. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi nih ibu-ibu kalau masuk surga, amin. Ibu-ibu bebas mau guling-gulingan dari sono ke sono, mau loncat-loncatan dari sono ke sono, bebas bu. Nah, coba bu, kita di dunia ini rumah kita sebutannya RS. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjoran saja sulit sekali. RS. Makanya nih bu, nih ibu-ibu yang datang ke pengajian ini beruntung bu. Karena apa bu? Pasti ibu-ibu yang datang ke pengajian ini nurut sama suaminya bu. Karena orang yang nurut kepada suaminya, kata Allah, akan Allah berikan jalan pintu surga yang ibu-ibu mau. Karena juga bu, kata Allah, orang yang datang ke tempat pengajian dari jarak jauh, setiap langkah kakinya bu, akan Allah gugurkan dosanya bu. Makanya nih ibu-ibu yang rumahnya jauh, beruntung bu, langkah kakinya banyak, dosanya banyak yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini buat ibu-ibu yang rumahnya dekat ini, aduh, kalau datang ke tempat pengajian jangan langsung datang bu, muter-muter dulu bu ke Monas, sono muter ke jembatan 5, jembatan Genit, muter dulu baru datang ke tempat pengajian ini bu. Agar apa? Agar langkah kaki kita banyak, semakin banyak dosa yang Allah ampuni untuk kita. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin saya nggak bisa lama-lama nih bu. Minggu depan saya persiapan mau ceramah di Malaysia bu. Doain ya bu kalau diundang. Kalau diundang bu. Kalau gitu saya akhiri. Mari kita akhiri bu pengajian ini dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Buah semangka, buah kedondong, saya punya salam dijawab tong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.